Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Persika dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malik Saleh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kritik sastra di Indonesia. Kritik berasal dari kata krites yang artinya hakim. Kata ini berasal dari kata kerja krinen yang berarti menghakimi. Selanjutnya muncul kata kritikus yang artinya hakim karya sastra. Kegiatan kritik sastra pertama kali di dunia dilakukan dua orang Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitus sekitar tahun 500 Masehi. Xenaklitus mengancam keras seorang pejangga besar bernama Homerus yang sering bercerita tentang hal-hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra yang menghakimi karya sastra. Kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Selanjutnya itu ada beberapa kritik sastra yang muncul di Indonesia dalam perkembangannya, yaitu pertama, kritik sastra impresionistis tidak didasari pengetahuan ilmiah dan hadir sebagai pengetahuan elementer untuk pengajaran di sekolah menengah. Selanjutnya itu ada kritik sastra akademis pada tahun 1950-an yang dimulai oleh para kritikus kompeten secara ilmiah dari Universitas Indonesia. Selanjutnya itu ada aspek-aspek dalam kritik sastra di Indonesia. Fungsi kritik sastra, yang pertama itu mengembangkan ilmu sastra sendiri. Kedua, kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Ketiga, mengembangkan kesusastraan. Keempat, kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaian. 5. Memberi masukan terhadap masyarakat umum. 6. Hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasikan suatu karya sastra. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia. Yang pertama itu ada Ukiu, ada Habib Djassin, ada Sitor Situmorang, ada Sapardi Djoko Damono, dan Boin de Mariati. Selanjutnya itu ada beberapa pendekatan kritik sastra di Indonesia. Yang pertama, pendekatan strukturalis. Kedua, pendekatan poststrukturalis. Ketiga, pendekatan Marxisme. Yang keempat, ada pendekatan feminis. Sekian yang dapat saya paparkan tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.